Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener. Sama Bang Jaka itu jam 4:30, saya mau pulang aja. Keluar dari kali, udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas tua itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih, Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu? Saya menolak, Pak. Oh menolak, tapi Menolak. kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa, dia bilang katanya, ini nggak usah bohong, kamu ada di situ. Katanya. Kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengajaran. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Dengan pangkat saya Bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan. Di tengah hiruk-pikuk ruang sidang yang dipenuhi ketegangan, suara hakim menggema, pertanda sidang dimulai. Untuk sebuah babak baru dalam kasus yang menyita perhatian publik. Selasa 30 Juli 2024, sejumlah saksi dan ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal. Nyanyian para saksi di sidang PK menandai dramatisasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Spekulasi terkait penyebab kematian pun bermunculan, antara pembunuhan dan pemerkosaan atau kecelakaan tunggal. Kebenaran dan kebohongan terus bertarung, mempertahankan skenario di bayang-bayang panggung. Lantas sejauh mana sidang PK Saka Tatal memengaruhi proses hukum kasus Vina? Mantan narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berupaya memperjuangkan keadilan lewat sidang peninjauan kembali. Pekan ini, tim kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan sederet kesaksian baru yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Mereka menghadirkan 9 saksi fakta dan 6 ahli. Saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang PK Saka Tatal diantaranya Liga Akbar, 2 teman mendiang Vina, Mega dan Widi, kakak Saka Tatal Jaka, adik Saka Tatal Selis dan sepupu Saka Tatal Renaldi. Sementara ahli yang dihadirkan diantaranya psikolog forensik Reza Indragiri, mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dan ahli hukum pidana Mudzakir. Di hadapan majelis hakim, sepupu Saka Tatal Renaldi menceritakan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya dan Saka Tatal. Tangis haru pun mewarnai ruang sidang. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak.
sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah sampai sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok saya diminum air kencing, 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngerum saya Pak. Itu orangnya. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka 1. Bener-bener sampai gak bisa pulang tuh, bener-bener sama penjara itu jam 4:30 saya mau pulang aja. Keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang ada. Maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, berlalu semua. Apalagi di dalam, saya tidak ada fotonya, di dalam ada fotonya. Dibilangnya bahwa saya tidak ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya bangga Pak, bukan orang muda. Tadi udah tahu, bilang apa. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Pak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Tadi diganti 2 borgol Pak. Namanya kan sama Uci Tato. Uci Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat sana Pak, pelaku pertama. Bikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Setelah saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih lebih mati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya udah lari Pak. Saya di depan itu udah lari. Sampai pulang mundur Pak. Udah bok aja sama itu. Saya rasa apa ya Allah, udah ada keadilan. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu kejadian? Tahu Pak. Menjata tahu, karena saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa, lihat saya bolak balik. Kamu lihat kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Namanya rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, maunya yang semua itu pulang Pak. Itu orang yang tahu-tahu, orang macam yang buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang nggak pembunuh lah apa lah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata-kata terboleh disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ tambah disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, karena 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kamu masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat, tapi kalau Kiki mah nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih hafal, kepalanya mukanya.
Ingat saya Pak. Ada yang macam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali kali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau kamu ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya mau dia tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin saudara nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya satu di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? saya ke Sambi masih ketemu. Tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu selalu diri berjuang buat Sudah Pak. Sudah. Widi, salah seorang teman Vina, ikut bersaksi dalam sidang PK Saka Tatal. Di persidangan, Widi meyakini Vina dan Eki meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Baik, kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo assalamualaikum, iya gimana Pak? Iya gimana Pak? Ini itu kan apa sih namanya yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon pakai handphonenya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus ada yang angkat? Ada. Ya, siapa yang angkat? Bapak-bapak, dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelaskin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan kamu negesinnya cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon itu nomor Vina? Iya. Masih ada nggak nomor telepon atau handphone kamu yang zaman dulu itu? Wah, ada itu sih. Nggak ada ya? Sementara saksi Mega yang merupakan teman Vina memberikan kesaksian terkait keberadaan Vina 1 hari sebelum kejadian. Mega membeberkan fakta baru terkait kondisi Vina yang saat itu sedang haid. Ada kejadian lain yang penting mungkin untuk disampaikan di sini? Mungkin ada hal-hal yang sifatnya apakah kondisi, namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid Pak. Lagi haid? Ya. Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab krim atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin Pak. Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Nyuci kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah Pak. Nah kan kalau saya orangnya risih gitu tuh Pak. Risih, saya siram-siram. Nah itu tuh ada juga conditioner sunslick warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci atau ini gitulah Pak. Nah terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu Pak. Masih seputar sidang PK Saka Tatal, Liga Akbar, salah satu saksi yang mencabut BAP kasus Vina pada tahun 2016 silam, menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Liga mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengatakan bahwa dirinya berada di lokasi kejadian.
ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya betul Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran. Ya. Ada lempar-lemparan. Ya betul Pak. Itu termasuk yang saudara cabut. Ya itu yang saya cabut Pak. Baik. Waktu itu saudara sempat di BAP. 2016 ya di BAP. Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali Pak. Siapa yang mengarahkan isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Penyidik Pak. Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa. Ada Rudiana waktu itu? Oh, seingat saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ, tapi ada teman saya 2 itu dia bertemu katanya. Intinya itu arahan Rudiana. Tidak tahu saya Pak. Ya, maksud Anda saudara mau mengatakan bahwa ada peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi yang Anda alami dan tidak Anda ketahui, kenapa bisa ada tulisan seperti itu di berita acara itu? Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu? Saya menolak Pak. Oh menolak, tapi menolak, kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa, dia bilang katanya, ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja sih Pak. Berarti kamu dalam keadaan terancam dan ketakutan begitu? Pasti Pak. Apa yang membuat moral atau hati kamu sehingga kamu punya niat untuk berkata jujur? Oh, saya tidak mau fitnah Pak. Pasti dosa besar itu Pak. Setelah 8 tahun kamu menyembunyikan fakta itu, berbohong, kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah? Pasti Pak. Kamu nggak tahu bahwa resiko kamu melakukan itu ada resiko ancaman pidananya? Tidak tahu Pak. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menjadi salah satu ahli yang dihadirkan dalam sidang PK Sakatatal. Menurutnya, jika benar Ibtu Rudiana menyampaikan laporan palsu, terlibat dalam penganiayaan terhadap terperiksa dan mengalami konflik kepentingan, maka Ibtu Rudiana telah melanggar kode etik profesi Polri. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Laporan, penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri
yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube. Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, Majelis. Fakta lainnya juga disampaikan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dalam persidangan. Dalam keterangannya, ia menyampaikan ada perbedaan hasil penyelidikan yang disampaikan oleh Polres Kabupaten Cirebon dan Polres Kota Cirebon. Dari Polres Kabupaten Cirebon menetapkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sementara dari Polres Kota Cirebon dalam lokasi dan korban yang sama telah terjadi peristiwa pembunuhan dan dugaan pemerkosaan. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan? Kalau saya lihat bahasanya ini, kok yang lain ini ada pro kontra, tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini. Kalau izin menjawab Yang Mulia, kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan, dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya, karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon Kota. Kalau di Cirebon Kabupaten ada gitu. Munculnya kesaksian dari berbagai sisi membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin rumit. Inside Story akan kembali sesaat lagi bersama saya, Syafaati Suryo. Saya telah melihat bukti nokom tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini.